Pemirsa, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI melaporkan angka defisit sebesar 4,7 triliun rupiah pada tahun 2019. Bambang Brojonegoro, mantan Menteri Keuangan 2014-2016, menilai bahwa pandemi juga dapat menjadi penyebab dari macetnya kredit. Bila melihat kembali kinerja di 2018, LPEI masih mampu untuk mencatatkan laba terbesar 171,6 miliar rupiah. Namun atas terjadinya defisit yang dialami LPEI, sejumlah pihak juga mengatakan hal tersebut menjadi hal yang wajar terjadi. Dikarenakan orientasi bisnis yang dimiliki oleh LPEI seperti LPEI yang tidak berorientasi untuk mencari keuntungan, tetapi lebih kepada pembiayaan guna mendorong ekspor nasional. Begitupun dengan Bambang Brojonegoro selaku mantan Menteri Keuangan 2014-2016 yang menyebutkan bahwa pandemi pun juga menjadi penyebab dari macetnya kredit para pelaku usaha dan berdampak pula pada defisit yang terjadi di LPEI. Siapa yang bisa menebak akan terjadi pandemi? Pandemi otomatis misalnya bank memberikan pinjaman ya kepada perusahaan yang misalnya sedang melakukan ekspansi, tapi kemudian karena pandemi perusahaan tersebut tidak bisa menjalankan bisnisnya dengan normal, ya bahkan mungkin dia harus menyetop kegiatannya, dia harus merumahkan karyawannya, sehingga otomatis pembayaran bunga dan cicilan yang mungkin biasa dilakukan setiap bulan dengan teratur menjadi terganggu. Sementara itu, mantan Komisioner Komnas HAM Dianto Bahriyadi menjelaskan persoalan hutang piutang oleh suatu badan usaha milik negara yang mengalami kredit macet merupakan bukan suatu hutang negara, tetapi kasus perdata antar pihak yang berhutang, sehingga tidak bisa meminta pertanggungjawaban seseorang menjadi hukum pidana kecuali ada unsur penipuan ataupun juga pencurian yang dilakukan oleh suatu badan usaha. Persoalan hutang piutang badan usaha milik negara itu bukan piutang negara, ya. Artinya kalau ada problem kemacetan di dalam proses hutang piutang itu, maka itu adalah persoalan satu keperdataan antar pihak yang berhutang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah akhirnya sepakat segera memberlakukan teks amnesti jilid 2, di mana skema teks amnesti jilid 2 ini tertuang dalam rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan HPP dalam sidang paripurna untuk kemudian disahkan menjadi undang-undang. Pemerintah dan DPR telah menyepakati pembahasan tingkat